Apakah hukumnya berhutang dengan Hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda amma ba'd. Bapak Ibu pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesempatan pagi hari ini kita kembali dimudahkan untuk berjumpa di program live Muamalah Kontemporer setelah sekian lama kita tidak bernyapa atau menyapa Anda di ruang kaca. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bermohon salawat ini bisa tersampaikan selalu kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat dan tentunya kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Taib, pagi ini kita akan bersama guru kita Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala untuk menjawab persoalan-persoalan antum. Silahkan nanti di 081175500606. Pertanyaan seputar muamalah kontemporer, dan untuk pertanyaan waris kita sangat menyarankan untuk lebih baiknya menelpon langsung ke nomor 081175500606. Bisa juga melalui pesan singkat di layanan WhatsApp ataupun di SMS. Baik, kita sapa dulu guru kita yang sudah tergabung dan terhubung bersama kita. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum di pagi hari ini, Ustadz? Alhamdulillah, baik. Baik, semoga antum dan keluarga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, kita mohon izin untuk langsung membacakan pertanyaan yang pertama, Ustadz. Silahkan. Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, ada orang membeli tanah yang ada tanamannya dan tanaman tersebut sudah dibeli oleh orang lain. Apakah tanaman tersebut dapat dimiliki oleh orang yang membeli tanah? Jazakallahu khairan, Ustaz. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Pada dasarnya barang siapa yang membeli usul, maka apa yang ada di atas di dalam lingkungan tanah yang dibeli adalah milik dia, kecuali si penjual mensyaratkan. Kalau tidak dia mensyaratkan, berarti milik si pembeli tanah. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya bisa memahami dari jawaban Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya sambil kita terus menunggu telepon antum di 081175500606. Dan kita informasikan juga untuk antum yang menelpon, sebaiknya lebih fokus ke telepon dan untuk mengecilkan volume televisi atau mematikan saja televisinya. Biar jawaban ataupun pertanyaan yang disampaikan bisa lebih jelas dan juga jawaban yang akan diterima nantinya juga lebih jelas disampaikan oleh guru kita. Baik, kita bacakan pertanyaan kembali yang sudah masuk di 081175500606. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari Ibu Siti di Karawang, Ustaz. Afwan Ustaz, izin bertanya. Ustaz, perusahaan tempat suami bekerja itu mau memberi bonus setengah gaji dengan syarat karyawan mendaftar DPLK, yaitu semacam tabungan untuk masa pensiun, Ustaz, di sebuah bank konvensional. Bonus dan tabungan tersebut bisa diambil setelah pensiun dan ada dana pengembangannya. Pertanyaannya, Ustadz, bolehkah suami saya ikut mendaftar, Ustadz? Jazakallahu khairan. Nah, Ustadz. Wallahu a'lam. Kalau dia tidak memungkinkan dapat haknya, itu kan DPLK hak karyawan. Ketika dia tidak memungkinkan kecuali harus pada dasarnya, ya, itu yang mendaftarkan adalah si perusahaan. Atau dia memberikan langsung kepada karyawan, kecuali ada aturan undang-undang. Undang-undang Ketenagakerjaan mengharuskan perusahaan untuk melalui bank konvensional, dan kemudian nasabah yang datang langsung untuk mendaftar, ya apa boleh buat. Berarti dia terpaksa untuk melakukan hak riba, transaksi riba. Dia berdosa atas itu, tetapi yang hak miliknya dia
yaitu pokok dari yang disetorkan oleh perusahaan, itu halal diambil nantinya. Pada waktunya dia mencairkan pokok yang disetorkan oleh perusahaan, halal diambil, yang diambil seluruhnya, tapi yang pokoknya diambil, yang dana pengembangannya mungkin 6%, 7%, dia keluarkan, berikan kepada fakir miskin. Allahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan Ibu Siti di Karawang bisa memahami dari jawaban Ustaz. Kita masih menunggu telepon antum di 0811-755-0606 untuk pertanyaan seputar muamalah kontemporer. Nanti insya Allah akan langsung dijawab oleh guru kita, Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA, Hafizahullah Ta'ala. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, izin bertanya, saya seorang ABK kapal penumpang yang bertugas di atas kapal dan mendapatkan akomodasi kamar tidur. Pada saat perjalanan ada penumpang kelas ekonomi yang menyewa kamar saya. Sebenarnya dalam aturan perusahaan ABK dilarang menyewakan kamar, Ustaz. Bagaimana hukum uang yang saya terima dari sewa kamar tersebut? Apa halal atau haram? Dan catatan saya pindah tidur ke gudang, Ustaz. Pertanyaan kedua, di luar jam kerja atau saat istirahat, saya ambil berjualan makanan atau baju. Dalam aturan juga dilarang, Ustaz. Bagaimana hukum hasil berjualan saya? Barakallahu fikum, jazakallahu khairan, Ustaz. Jual belinya bila terpenuhi rukunan syarat, hukum asalnya adalah sah. Tetapi dia berdosa karena dia melanggar persyaratan yang sudah dibuat. Baik. Nah, Ustaz. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya juga bisa memahami dari jawaban Ustaz. Kita masih menunggu telepon antum di 0811-755-0606 untuk pertanyaan seputar muamalah kontemporer. Dan masih bersama guru kita Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menelpon kita informasikan kembali, untuk lebih jelas antum sebaiknya mengecilkan volume televisi dan lebih fokus ke pesawat telepon saja. Nah, kita pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Begini Pak Ustadz, saya punya utang ke bank, tapi saya nggak mau lagi pinjam, tapi saya sudah terlilit utang ke sana ke sini akibat pinjam ke rentenir. Yang mau saya tanyakan, apakah ada pinjaman yang tidak berbunga, tetapi bisa tutup itu semua? Jazakallahu khairan Ustaz. Saya tidak tahu. Mungkin ke orang tua Anda, mungkin ke saudara Anda. Yang jelas ke lembaga tidak ada. Nah, kalau Anda mustahik zakat, datang ke lembaga ambil zakat yang resmi di daerah Anda, Basnas kecamatan atau Basnas kabupaten, ya, datang ke sana, minta hak sebagai gharimin, itu orang yang berhutang. Maka mereka lah yang melihat berapa yang pantas Anda mendapatkan sesuai dengan hak Anda sebagai PM berhutang. Wallahu a'lam. Nah, baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan antum yang bertanya bisa memahami jawaban Ustaz dan bisa mendapatkan solusi dari permasalahan antum. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya sambil menunggu telepon di 0811-755-0606 untuk pertanyaan seputar muamalah kontemporer bersama guru kita Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA, Hafizahullah Ta'ala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Salam. Ustaz, ana izin bertanya. Ana seorang yang bekerja sebagai Gojek online. Jadi sering dapat pesanan dari orang lapas. Bukan polisinya tapi napinya. Dan saya tahu dia dulu adalah seorang bandar judi. Bagaimana hukumnya saya memberikan jasa kepada dia Ustaz? Jazakallahu khairan Ustaz. Kalau Anda yakin bahwa tidak ada yang halal dari hartanya, haram bertransaksi dengan mereka, seperti dinukil oleh Imam An-Nawawi, sebelumnya Imam Al-Ghazali, kesepakatan para ulama, mayoritas para ulama mengatakan demikian. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan antum yang bertanya bisa memahami dari jawaban Ustaz dan mudah-mudahan juga ini bisa menjadi solusi dari permasalahan antum. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sambil terus menunggu telepon antum di 0811-755-0606. Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Ustadz, telah banyak kita ketahui bahwa bisnis mobil atau lainnya menggunakan berbagai macam strategi. Di antaranya dengan sistem menjual dengan garansi jaminan servis atau pengambilan barang, Ustadz. Pertanyaannya, yang pertama, sahkah jual beli dengan sistem tersebut? Kemudian yang kedua, bagaimana pandangan syara mengenai jaminan tersebut, Ustadz? Jazakallahu khairan. Baik. Kalau jaminan tadi mengikut dalam transaksi jual beli, saya jual kepada Anda barang ini selama 1 tahun. Bila ada kerusakan bukan kerusakan akibat Anda pakai, tapi kerusakan pabrik, maka saya jamin perbaikannya. Maka biaya perbaikan saya menanggung. Boleh, tidak ada masalah, walaupun mengandung gharar, tapi dia include dalam akad yang jelas, akad jual beli. Yukhtafaru fil matbu'i ma la fit tabi'i ma la yukhtafaru fil matbu'. Bila gharar itu statusnya dalam suatu akad mengikat, dia dibolehkan. Wallahu a'lam. Nah, baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita masih menunggu telepon antum di 0811-755-0606 untuk pertanyaan seputar muamalah kontemporer atau pertanyaan seputar waris. Sebaiknya langsung antum telepon di 0811-755-0606. Biar lebih jelas jawaban dan juga pertanyaan yang akan disampaikan nanti. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya yang sudah masuk di layanan WhatsApp kita. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bagaimana hukum jual beli kulit binatang yang tidak halal, Ustaz, dimakan, seperti ular, macan, dan sebagainya? Apabila hukumnya haram, apakah ada jalan yang memperbolehkannya? Nah, jazakallah khairan, Ustaz. Rasulullah SAW naha ani al-julusi ala farashil juludis siba'. Rasulullah SAW melarang duduk di atas tikar yang terbuat dari kulit binatang buas. Maka kulit binatang buas tidak halal diperjualbelikan karena manfaatnya diharamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita coba terima telepon di 0811-755-0606. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Putra di Sulawesi. Baik, Bapak Putra di Sulawesi, tafadhol pertanyaannya kepada Ustaz. Baik, nah. Saya mau bertanya, bagaimana caranya untuk bisa lolos dari hutang riba, Ustaz? Karena biasanya kan Suaranya Nah, Bapak diulangi lagi untuk pertanyaannya. bagaimana caranya untuk berhenti dari dosa riba. Misalkan kita sudah pinjam 10 juta, kemudian dalam perjalanan kita sudah membayar 12 juta, artinya 2 jutanya itu sudah bunga yang kita sudah bayar. Apa kita lanjut membayar sisa bunganya atau bagaimana? Ketika kita mau berhenti, kita masih punya jaminan. Artinya pihak bank tidak akan memberikan jaminan kita kalau total pinjaman bunga dengan modal itu tidak dikembalikan. Nah, ya. itu saja Bapak. Nah. Baik. Nah, Bapak Putra Ustaz dari Sulawesi. Pada dasarnya haram bagi Anda membayar bunga riba setelah Anda tahu itu adalah diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi, dan itu bagian dari dosa besar ketika Anda membayar bunga riba. Akan tetapi, bila harta Anda yang Anda jaminkan akan hilang, ya, maka ini dalam rangka darurat. Maka Anda hitung-hitunglah harta tersebut harta yang sangat bernilai dan sangat Anda butuhkan atau tidak. Kalau sangat Anda butuhkan dan sangat bernilai tanah dan rumah, ya, semoga Allah maafkan pembayaran bunga riba Anda. Tetapi kalau motor, kalau kendaraan biarin aja, ya, tanpa kendaraan Anda juga bisa hidupkan. Wallahu a'lam.
Taib, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Atas pertanyaan Bapak Putra dari Sulawesi. Kita masih menunggu telepon antum seperti Bapak Putra di 0811 755 0606. Sambil menunggu telepon kita ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz mohon pencerahannya, saya bermuamalah dengan orang kafir. Namun dia menipu saya Ustaz. Uang saya yang dipakai untuk modal kerja tidak dikembalikan, bahkan semua. Pertanyaannya, apakah kalau saya relakan itu ada manfaatnya buat saya di akhirat? Karena yang saya tahu orang kafir tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan Ustaz. Wallahu alam, di akhirat saya tidak tahu. Nah. Taib, kita coba terima telepon di 0811 755 0606. Bismillah, Assalamualaikum. Bismillah, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Budi di Depok. Dengan Bapak Budi. Iya. Nah, silakan Bapak Budi di Depok. Pertanyaannya kepada Ustadz. Tafadhol. Ya, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Saya ingin bertanya. Saya ini bisnis makanan ya Ustadz. Nah, kemudian saya dapat PO dengan sistem konsinyasi, titik jual ke toko itu. Karena saya kekurangan modal, maka saya mencari investor Ustaz untuk tambahan modal saya. Jadi saya butuh 10 juta dan kesepakatan dengan investor bagi hasilnya keuntungan 10% dari profit. Nah, itu bagaimana saya cara yang sesuai sunnah untuk mengembalikan investasi itu dengan keuntungannya Ustaz. Sebentar, berapa kesepakatan keuntungan buat investor? 10% dari profit. Profit yang mana? Dari PO dari toko Ustaz. Kalau rugi, dia tidak nanggung. Iya, kalau rugi berarti nggak dapat juga keuntungannya. Dia nanggung si investor berkurang uangnya atau tidak? Kan tapi saya harus kembalikan investasinya kan ya Ustaz ya, modalnya Ustaz. Jadi keuntungannya aja yang berkurang berarti kalau ini. Kan kalau untung. Iya. Kalau rugi ternyata setelah Anda serahkan, la qadarallah terjadi sesuatu, kemudian tidak ada pembayaran, maka Anda tetap membayar modalnya. Sepakatannya seperti apa? Jadi kalau si toko kita ada barang kita yang terjual, maka kita akan keuntungannya juga berdasarkan barang yang terjual. Tapi kalau misalkan barang yang terjual kita misalkan sedikit, ya otomatis dapatnya sedikit juga, Ustaz. Atau kalau nggak kejual ya kita nggak ngasih ininya Ustaz ke investornya. Berarti modalnya tidak pernah berkurang. Modalnya ini mohon pencerahannya Ustaz. Maksudnya gimana saya mengembalikan ini dalam bentuk apakah tetap harus sesuai yang mereka kasih dulu atau seperti apa Ustaz? Kalau proyek itu modal dia semuanya, modal Anda tidak ada. Dari kami ada. Berapa persen modal Anda, berapa persen modal dia? Mereka 25, mereka 10 juta, kami 25 juta. Berarti 10 dengan 25, 35, 1/7 dia itu berarti? Ya. 1/7, kalau terjadi kerugian dia mau menanggung 1/7, ini kan jadi 35. La qadarallah, setelah pembayaran ternyata ada kerugian karena makanan basi dan segala macam. Ya, tinggal lagi uang dari 35 menjadi 25. Ya, tidak ada pengembalian 10 juta. Yang ada pengembalian 1/7 dari 25 juta. Berapa itu? Mungkin 7 juta, mungkin 8 juta.
kaliin aja. Jelas? Oh. Naam, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz, penjelasan. Allah ya barik. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Budi di Depok ya, mudah-mudahan bisa memahami dari jawaban Ustadz. Kita masih menunggu telepon antum di 0811-755-0606 untuk pertanyaan seputar muamalah kontemporer, nanti insya Allah akan dijawab oleh guru kita Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Sambil kita tunggu telepon antum di line yang sama di 0811-755-0606, kita jawab pertanyaan yang sudah ada di layanan WhatsApp. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, bagaimana caranya menjual barang dengan dua macam harga yang berlainan antara cash dan juga kredit, antara kredit berjangka pendek dan juga kredit berjangka panjang? Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallahu khairan. Penawarannya terserah Anda. Anda mengatakan kalau cash 100 juta rumah ini, kalau pembayaran setahun 110, 2 tahun 120, dan seterusnya. Itu boleh, tidak ada masalah penawaran. Ketika dia mengatakan saya mau beli, kalau mau beli dengan tenor yang mana? Kalau dia mengatakan yang 1 tahun, ya, maka ya udah tuliskan transaksinya, transaksi penjualannya dengan pembayaran 1 tahun, lunas harga 110 juta. Ya. Bila terlambat dia membayar 1 tahun, tidak boleh Anda pindahkan menjadi 2 tahun, berarti menjadi 120. Itu riba namanya. Tapi tetap 1 tahun, apa yang Anda lakukan ketika dia belum bisa melunasi? Minta barang jaminan, dan eksekusi barang jaminannya, Anda ambil hak Anda dari barang jaminan tersebut. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita masih menunggu telepon antum di 0811-755-0606 untuk pertanyaan seputar muamalat kontemporer. Kita akan bacakan pertanyaan kembali yang sudah masuk di layanan WhatsApp di 0811-755-0606. Dari hamba Allah di Bandung, izin bertanya Ustadz. Ustadz, kita dilarang memakai bejana emas dan perak. Gimana dengan menjual bejana emas dan perak, tapi bukan terbuat dari emas, tapi warnanya warna gold atau emas? Apa itu boleh Ustadz? Dan apa yang dimaksud dengan bejana tersebut Ustadz? Jazakallahu khairan. Nah Ustadz. Kalau cuma warna boleh, tidak ada masalah. Ya. Kalau dimaksud dengan bejana, alat, tempat, wadah. Kalau kita namanya mangkok, ya, piring tempat makan, terbuat semuanya dari emas. Ya. Itu yang haram. Allah. Nah, baik, jazakallah khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan hamba Allah di Bandung bisa memahami dari jawaban Ustadz. Kita bacakan kembali pertanyaan di layanan WhatsApp di 0811-755-0606 sambil menunggu telepon antum di line yang sama untuk pertanyaan seputar muamalah kontemporer. Nanti akan dijawab insya Allah oleh guru kita Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, saya seorang anak angkat dari adik nenek saya. Beliau ingin memberikan rumah yang beliau tempati sekarang. Tapi tanah yang dibangun di rumah itu adalah warisan dari orang tuanya. Bolehkah saya menerimanya Ustadz? Jazakallahu khairan. Nah Ustadz. Kalau tanahnya dibagi sesuai waris dan dia mendapatkan seluruhnya dan dihibahkan ke Anda, boleh. Nah. Baik, jazakallahu khairan Ustadz. Dari hamba Allah di Sumedang tadi pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa memahami dari jawaban Ustadz. Kita kembali ke pertanyaan yang sudah masuk di 0811-755-0606. Taib. Afwan Ustadz, saya baru ditinggal suami meninggal 2 pekan yang lalu. Sedang saya masih membiayai anak kuliah. Kapan saya segera membagi warisan Ustadz? Jazakallahu khairan. Harusnya sudah Anda bagi warisan di hari wafatnya suami Anda. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallah khairan untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Baik,
kita bacakan pertanyaan satu lagi untuk kesempatan hari ini, masih bersama guru kita. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, kalau di bank syariah itu ada musola, bolehkah sholat di sana, Ustadz? Jazakallahu khairan. Boleh. Alhamdulillah. Taib, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Taib, sepertinya itu pertanyaan terakhir untuk kesempatan hari ini. Sebelum kita tutup, kita akan minta sedikit nasihat kepada guru kita untuk hari ini. Falyatafadhal masykura, Ustaz. Nah. Wani wa akhwati billah. Hidup kita sudah dibuat aturan oleh Allah Azza wa Jalla dalam segala aspek, termasuk dalam mendapatkan harta dan mendistribusikan harta. Karena sudah diatur, kita wajib mengetahui aturannya agar hidup kita mencapai kebahagiaan dengan mengikuti aturan yang dibuat oleh penciptanya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallah khairan Ustaz untuk ilmu dan juga waktunya dan juga nasihatnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jazakallah khairan juga untuk antum yang sudah berpartisipasi atau menelpon langsung di 0811755606 untuk Bapak Putra dan juga Bapak Budi di seputaran Depok dan juga Sulawesi. Insya Allah di kesempatan lain kita akan bersama kembali bersama guru kita dan akan menjawab pertanyaan antum seputar muamalah kontemporer. Afwan untuk semua salah kata dan kilaf bicara, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan Hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia.